Ini ajaib teman-teman, karena rumah ini masih berdiri dengan begitu kokohnya, dan bisa teman-teman saksikan pula ya, itu di bagian dinding tidak ada nampak retakan-retakan. Saya akan mencoba melihat ke situ yuk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dengan channel Mercusuarno. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya kembali dapat hadir menjumpai teman-teman semuanya. Oke teman-teman ya, di hari yang ke-22 puasa Ramadan ini teman-teman ya, atau di hari ini hari Sabtu teman-teman ya, tanggal 23 ini teman-teman ya, tanggal 23 Maret yang juga bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan atau tanggal 22 ini ya. Saya kok lupa tanggal juga ini teman-teman ya. Intinya teman-teman, sesaat lagi kita akan memasuki bulan Syawal ya. Sebentar lagi kita akan Lebaran Idul Fitri. Baik teman-teman, keberadaan saya di sini ini untuk menuju ke Dusun Kali Ireng kembali teman-teman, di Desa Ratamba ya, untuk melihat kemarin saya ke sana itu terakhir pada tanggal 1 Maret 2025 bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadan. Nah, saat itu di sana ada kunjungan dari tim kabupaten, dari PU juga ya teman-teman ya, yang kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret itu didatangkan 2 alat berat ke Dusun Kali Ireng yang tentunya tujuannya adalah untuk merenovasi ataupun membenahi jalan yang kemarin sempat porak-poranda di sana karena pergerakan tanah. Nah, tujuannya adalah diperbaiki jalan tersebut untuk digunakan oleh masyarakat yang biasanya melintas di jalan tersebut, karena ini mau Lebaran ya, agar pada saat Lebaran nanti jalan tersebut sudah dapat difungsikan atau sudah dapat dilalui oleh kendaraan teman-teman. Namun kendaraan apa yang bisa melintas di sana, apakah hanya roda 2 saja ataukah sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Nah, untuk itu saya akan ke sana teman-teman ya, dan perjalanan ini tadi saya mulai dari sebelah Dusun Pawuan teman-teman, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dan saya saat ini sudah mau memasuki Desa Karangbakal, Karangtengah teman-teman ya. Ini Desa Karangtengah. Suasananya mendung teman-teman untuk pagi hari ini, terlihat awan tebal menggantung, semoga tidak hujan ya teman-teman, karena suasana juga sangat dingin banget ini teman-teman. Walaupun saya sudah pakai jaket, akan tetapi sangat dingin, awannya sejuk, menggigil saya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, saya sudah mulai masuk Desa Karangtengah. Ya walaupun ini cuacanya mendung teman-teman ya, berkabut, akan tetapi ada juga ini sinar matahari yang menyinari ya, walaupun sebentar-sebentar, tapi ini lumayan bisa menghangatkan. Nah, bagaimana teman-teman untuk puasanya? Teman-teman masih lancar-lancar saja ya, semoga demikian ya teman-teman. Semoga puasa kita dilancarkan hingga nanti tiba saat Lebaran teman-teman. Dan tentunya saat ini di pasar-pasar ya sudah mulai ramai masyarakat yang mencari kebutuhan untuk Lebaran nanti. Ini teman-teman, penampakan dari Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Masyarakat di sini mayoritas adalah para petani kentang teman-teman ya. Kentang Dieng memang sangat terkenal sekali karena daerah dingin yang memang sangat cocok dan potensial untuk ditanami kentang teman-teman ya. Selain sayuran-sayuran yang lain seperti kubis, wortel, kentang juga menjadi komoditas utama di dataran tinggi Dieng. Ya ini memang masih lumayan jauh teman-teman ya untuk Dusun Kali Ireng tersebut. Dan di depan saya itu adalah
bekas dari pabrik jamur Dieng Jaya yang saat ini masih berjalan katanya teman-teman, tapi mungkin sudah pindah kepemilikan atau bagaimana saya kurang tahu. Namun bangunan-bangunannya itu masih ada ya, bekas-bekas bangunannya yang mungkin tidak difungsikan seluruhnya itu teman-teman, bangunan-bangunan yang ada. Sayang sekali teman-teman, memang ini cuacanya sangat mendung sekali. Apabila cuacanya cerah, itu suasana ataupun pemandangan di sekitar, di sekeliling tempat saya berada ini sangat indah sekali teman-teman. Pemandangan pegunungan yang hijau ya, dengan berbagai tanaman sayur-sayuran dari warga asli di Karangtengah ini. Nah, setelah saya keluar dari desa Karangtengah, itu saya saat ini berada di persimpangan desa Buntu, teman-teman. Desa Buntu, namun saya tidak akan ke desa Buntu dan saya akan terus lurus melaju ke depan. Ini saya sudah masuk ke desa Karangbakal teman-teman ya. Jadi ada Karangtengah, ada Karangbakal. Apabila saya menuju ke Dusun Kaliireng melalui jalur ini teman-teman ya, berbagai desa akan kita lewati. Ada Karangtengah, Karangbakal, kemudian ada Condong Campur dan lain sebagainya. Ada Pasurenan juga, Gembol, Kali Putih kalau tidak salah, dan juga Sumberjo, Batur. Namun kalau saya perhatikan di kejauhan sana teman-teman, tempatnya mungkin itu di sekitar daerah Dusun Kaliireng mungkin ya teman-teman, itu cerah di sana teman-teman. Nah, sementara kabut itu berada di daerah Batur, itu nampak berkabut saya lihat dari sini. Nah, sementara di kejauhan sana nampak cerah teman-teman. Kabutnya tebal banget ini, tapi tidak sampai turun ke dasar ini teman-teman ya. Di jalan masih terlihat dengan begitu jelasnya. Hanya saja di atas memang itu awan begitu tebal. Ini teman-teman ya, desa Karangbakal yang masih masuk kecamatan Batur. Jadi kecamatan Batur itu dimulai dari desa Dieng Kulon teman-teman. Kalau desa Dieng Wetan itu ikutnya kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, tapi kalau Dieng Kulon itu sudah masuk wilayah Banjarnegara. Ini adalah penampakan dari desa Karangbakal yang juga mayoritas masyarakatnya di sini berprofesi sebagai petani kentang tentunya teman-teman ya, karena di kanan kiri ketika teman-teman melewati desa ini, di jalan ini ya, kita bisa melihat begitu banyak tanaman-tanaman kentang, baik yang sedang menanam dalam proses pertumbuhan ataupun juga kadang ada yang sedang dalam pemanenan. Wortel juga banyak di sini teman-teman, dan juga ada kubis juga banyak terlihat. Suasananya lengang teman-temannya, tidak begitu ramai jalan raya ini. Mungkin nanti setelah Lebaran tiba, jalan akan sangat ramai sekali. Apalagi di dataran tinggi Dieng ini adalah merupakan kawasan wisata yang begitu terkenal, bahkan sudah go internasional teman-temannya. Sudah banyak wisatawan mancanegara yang hadir dan berkunjung ke dataran tinggi Dieng. Nah teman-teman, sebentar lagi saya akan memasuki sebuah turunan tajam
itu bisa dikatakan sebagai turunan maut teman-teman ya, turunan ataupun juga tanjakan barisan. Nah di situ sering terjadi kecelakaan teman-teman, dan kemarin belum lama beberapa hari yang lalu di ini ya, di depan saya di turunan ataupun juga tanjakan barisan ini saya sudah mulai menurun ini teman-teman, itu ada sebuah mobil yang terperosok jatuh di lahan pertanian. Nah biasanya itu karena mereka belum paham atau juga belum mengenali medan secara baik, sehingga mungkin remblong atau bagaimana atau gagal nanjak. Nah di sini teman-teman ya, ini adalah tanjakan dan juga turunan, karena ini selain nanjak atau juga turunan, juga tikungan yang lumayan tajam. Nah ini sudah ada bakar pembatas teman-teman ya, berupa cor. Nah kemarin itu mobilnya jatuh nih teman-teman. Nah, jadi saya berhenti sejenak di sini. Nah itu di situ kemarin terjadi kecelakaan di sini teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman apabila melintas di sini untuk bisa lebih berhati-hati lagi ya teman-teman ya, agar terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Namun konon tidak ada korban jiwa atas kejadian kemarin di situ teman-teman. Kita lanjut saja ya teman-teman ya. Kita sudah keluar dari desa Karangbakal ya. Maaf, Karangbakal, dan kita akan memasuki desa Condong Campur teman-teman. Ini juga saya mendapatkan turunan. Nah intinya teman-teman harus berhati-hati selalu ya, dimanapun berada ketika berada di jalan, untuk bisa berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Ya, Condong Campur teman-teman, ini ikut juga kecamatan Batur, Banjarnegara. Suasananya seperti ini teman-teman. Dan teman-teman, selain saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang perbaikan jalan yang ada di Dusun Kaliireng, nanti juga saya akan mencoba kembali membuat video untuk teman-teman semuanya di area bekas rumah-rumah penduduk yang sudah roboh akibat pergerakan tanah di Dusun Kaliireng teman-teman. Dan kalau saya perhatikan di TikTok itu ya, banyak yang sudah memperlihatkan salah satu rumah yang teman-teman tentunya sudah diketahui, rumah yang terdampak dari pergerakan tanah di Dusun Kaliireng miliknya Pak Surahman, yang ketika terakhir saya ke sana pada tanggal 1 Maret 2025 itu masih ada berdiri namun dalam posisi yang miring. Sekarang ini sudah diratakan dengan tanah teman-teman. Mungkin itu perataannya menggunakan alat berat ya, untuk meratakan rumah dari Bapak Surahman yang memang sudah cukup membahayakan posisinya. Nah untuk itu saya nanti akan melihat juga ke sana. Dan semoga saya juga bisa nanti melihat ataupun juga memperlihatkan kepada teman-teman semuanya para korban terdampak dari pergerakan tanah di Kaliireng dalam membuat hunian tetap yang baru, itu lokasinya di mana. Semoga saya bisa menemukan nanti teman-teman ya, agar kita bisa melihat proses dari pembuatan rumah ataupun juga hunian tetap, hunian yang baru untuk para korban. Nah, informasi yang saya dapatkan dari warga masyarakat di sana, mereka membuat di lahan sendiri ya, karena masih memiliki lahan di tempat lain begitu teman-teman, selain dari bekas rumah yang saat ini sudah pada roboh. Nah teman-teman, demikian juga dengan wisata Dawuan ya, yang kejadiannya itu bersamaan dengan Dusun Kaliireng, yaitu wisata Ringrang atau pasar Ringrang wisata Dawuan itu yang juga terkena sapuan banjir bandang. Itu pasar Ringrang hilang total teman-teman ya, dan sekarang itu
saya mendapatkan informasi juga dari teman saya yang juga mengelola pasar Ringrang, itu sedang diupayakan perbaikan dan pembuatan pasar Ringrang yang baru. Kalau tidak salah masih di lokasi situ saja ya teman-teman, masih di area wisata Dabuan, namun tentunya pindah karena yang dulu jadi pasar Ringrang itu saat sekarang sudah menjadi aliran sungai. Jadi sudah tidak mungkin lagi dibangun di sana, tetapi sudah dipindah, mungkin berada di sebelah dari kolam renang mungkin teman-teman ya. Nah, semoga saya juga nanti bisa mampir ke sana untuk melihat prosesnya teman-teman ya, yang sedang diupayakan oleh para pengelola wisata Dabuan dan juga pasar Ringrang. Oke teman-teman, saya sudah masuk ini di Desa Pasurenan ya. Di Desa Pasurenan ini teman-teman, yang dulu juga di area ini ada pabrik jamurnya teman-teman, milik Dieng Jaya tentunya. Ini ada persimpangan ke kanan, itu ke kawah, ke Sumur Salatunda ding. Sumur Salatunda. Saya sudah sampai nih teman-teman di Desa Kali Putih, Tatur, Banjarnegara. Ya seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk menuju ke Dusun Kali Ireng tentunya kita akan melewati beberapa desa yang ada di sini. Dari desa pertama saya lewati tadi ya, di awal saya membuat video dari Karang Tengah, kemudian Karang Bakal, ada Condong Catur, dan juga ada Pasurenan, dan ini adalah Kali Putih teman-teman. Yang saat ini saya berada, ini adalah Kali Putih. Nah teman-teman, beberapa tahun yang lalu atau sekitar 1 tahun lah ya teman-teman ya, juga terjadi kebakaran hebat yang melanda pasar Karangkobar teman-teman, yang kalau saya tahu informasinya itu saat ini belum ada upaya untuk perbaikan atau pembuatan pasar baru. Karena saya melihat di TikTok itu ya, di TikTok itu ada yang memperlihatkan suasananya di pasar Karangkobar saat ini yang masih terbengkalai, belum ada perbaikan, dan mungkin ini akan segera diperbaiki ya di tahun 2025 ini dengan kepemimpinan bupati yang baru di Banjarnegara. Ini Sumberrejo teman-teman ya. Nah di depan itu adalah pintu masuk menuju ke pabrik jamur kala itu teman-teman, yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian, dan itu katanya disewakan teman-teman ya. Ini saya sudah mulai masuk Desa Sumberrejo. Ini sudah dekat banget dengan Tatur teman-teman ya. Saya sen kiri saja melalui sini teman-teman. Ya. Inilah Desa Sumberrejo teman-teman,
di mana beberapa waktu yang lalu di sini ada beberapa maling kentang yang tertangkap teman-teman dan dibawa ke Balai Desa Sumberjo. Maling yang berasal dari beberapa desa yang mencuri kentang di lahan pertanian milik warga. Nah, itu tertangkap teman-teman ya. Ya, saya berpapasan dengan beberapa orang yang membawa kentang di sepeda motor mereka. Tentunya mereka baru saja memanen kentangnya ya teman-teman ya. Saya sen kanan teman-teman. Indah banget suasananya di sini teman-teman. Banyak tanaman-tanaman kentang yang tumbuh begitu bagus di kanan kiri saya. Ini ada kentang yang ditanam di dalam polybag juga, entah itu hasilnya seperti apa teman-teman ya. Tidak di ground di tanah langsung, akan tetapi di dalam sebuah polybag, plastik polybag. Apakah maksimal pembuahannya atau tidak, kurang tahu. Saya tidak akan melihat ke hal tersebut. Banyak sekali para petani yang sedang menggarap lahannya teman-teman ya. Ada yang sedang memasang pulsa dan lain sebagainya, ada yang lagi panen tadi. Nah, ini teman-teman, saya sudah berjumpa dengan pertigaan. Ini saya sen kiri dan ini sudah bukan lagi wilayah Kecamatan Batur teman-teman, akan tetapi ini sudah masuk wilayah Kecamatan Pejawaran. Oke, saya akan teruskan perjalanan saya. Nah, untuk beberapa desa yang ada di depan itu saya kurang tahu teman-teman desa apa ya. Coba nanti saya akan mencari sebuah papan yang barangkali ada bertuliskan nama desa yang saya lalui, karena terus terang saya sering lewat sini, tapi untuk desa yang ada di depan saya itu saya kurang tahu teman-teman namanya desa apa. Nah, ini mulai ada rumah ini teman-teman ya. Mungkin apakah itu masih masuk wilayah desa Ratamba ataukah bagaimana. Nah, itu teman-teman, ada beberapa rumah warga. Mungkinkah itu masih masuk wilayah Ratamba ataukah desa lain, saya kurang tahu. Dan juga saya sulit menemukan tulisan ataupun juga papan yang bertuliskan nama desa. Nah, yang saya maksud ini teman-teman, pemukiman ini desa apa ini? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar yang tahu desa ini. Mungkin teman-teman, yang feeling saya ini desa masih masuk wilayah desa Ratamba mungkin. Nah,
jalan-jalan di sini itu banyak yang bergelombang ya teman-teman ya. Jadi mungkin karena memang kontur tanahnya yang gampang bergerak. Ya ini setahu saya ini sudah mulai masuk Desa Ratamba ini teman-teman ya. Nah, setelah saya sampai di sini, itu sesaat lagi saya akan segera sampai di Dusun Kali Ireng yang kita tuju, teman-teman. Ini Desa Ratamba. Ini ya teman-teman, Desa Ratamba. Suasananya di jalan raya. Saya belum pernah masuk ke gang-gang di dalam Desa Ratamba, teman-teman. Nah, kantor desanya ada di depan setelah saya belok ini, teman-teman. Yang juga dijadikan sebagai posko bencana tanah bergerak. Ini poskonya, teman-teman. Ada beberapa sepeda motor terparkir. Apakah ada kegiatan ya, teman-teman? Tadi saya melihat beberapa orang di sana. Mungkin itu terkait dengan penanganan para korban bencana tanah bergerak di Dusun Kali Ireng ini, teman-teman. Kita akan maju saja lagi dan kita akan tuju ke jalan yang kemarin diperbaiki mulai hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Apakah alat berat masih ada di sana ataukah sudah tidak ada lagi, dan apa yang sedang dikerjakan oleh masyarakat atau siapapun yang mungkin sedang ngecor jalan atau yang lainnya, karena kemarin saya sempat mendengar jalan sedang dicor begitu. Apakah benar ya teman-teman? Kita lihat saja ke sana. Ya teman-teman, di depan saya ini ada sebuah rekahan yang lumayan lebar ini di jalan. Nah ini di tempat parkir roda 2 ini ada rekahan-rekahan yang kalau dulu saya lewat di sini belum begitu lebar, tapi saat ini sudah mulai melebar. Nah ini teman-teman, Dusun Kali Ireng, saya sudah sampai ini. Ya, kita pelankan saja teman-teman. Nah, ini ada juga warga masyarakat yang membawa koral, dan di depan itu juga ada pasir, teman-teman. Saya parkir sini. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Dusun Kali Ireng ya, dan ternyata saya melihat banyak material bangunan di sini, teman-teman. Ada itu di depan saya, ada pasir dan juga ada beberapa orang yang sedang bekerja melakukan langsir material. Oke, saya nanti akan coba berbincang-bincang dengan mereka terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya ini, teman-teman. Punten nggih, Mas. Nggih. Pak niki sik wonten kegiatan napa Pak? Ngecor nggih. Ngecoran jalan. Awit kawan Pak nih? Awit dinten napa? Awet dinten Jumat. Jumat. Jumat mulai. Nggih nggih. Berarti pengecorane pinten meter iki? Lebare. Lebare semeter setengah bagi kali. Oh, semeter setengah bagi kali. Nggih. Oh, nggih. Anu kanan kiri sih. Kanan kiri. Oh niki berarti Dereng niku. satu sisi njuk. Mungkin wonten satu sisi melih ngeten. Nggih, nggih. Oh, nggih nggih. Niki Bapak piantun pundi Pak? Warga iki napa pundi? Karangkobar. Oh, Karangkobar. Nggih. Berarti nek teng Karangkobar pun saged medal iki, Pak. Nggih tas lebih. Oh. Wonten 14 kilo wonten. Oh, tasih wonten 14 kiloan nggih. Lumayan nggih, Pak nggih. Nggih. Tapi sementara niki nek sepeda motor niki pun saged nggih. Mur saged. Kanten tas awet niku. Nggih. Nggih, tetep. Sageden anggar jarang kerja Pak. Niku pun cor. Dalem? Anggar lepat ngecor mboten saged. Oh, nggih, mangke nek Misalnya pun niku- kendel angsal Nggih. ngecor.
nembe saged. Nggih, soalnya keributan niku wonten kerjaan niku sih ya, Bud. Nggih. Wong nggih kerja nggih liwat niku. Liwat ngeten nggih. Yo ngrepoti. Foto sing repoti lah. Napa nyebabaken napa pekerjaan yo radi terhambat ngeten nggih. Mebel wonten sing liwat ngeten nggih. Berarti niki mboten ditutup total nggih. Mboten. Hmm. Niki nang mboten nggih ngejor nggih saged liwat. Nggih. Niki saking Karangkobar-saya sik kerja Niki kita ten saking Paweden. Nggih Karangkobar. Kula Nggih. Karangkobar. Oh. Nggih. Nika nggih Karangkobar-saya. Nggih. Wonten sing gentan kalih. Oh, gentan. Nggih. Berarti pun awit dinten Jumat nggih Pak nggih. Nggih pun sangat dinten saniki. Oh, sangat dinten. Niki rencana Riyadin niki pun rampung napa Nggih pripun? mendados ketah mendados. Oh, nggih. Berarti harus sudah jadi ngeten nggih Pak. Nggih. Sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Tapi sementara roda 2 nggih Pak. Roda 2, ono darurat nggih roda 2. Nggih, nek roda 4 katose dereng nggih. Dereng. Oh, nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih. Monggo dipun-lajengaken. Nggih. Oke teman-teman, saya akan melihat lagi ke depan ya untuk saat ini seperti apa sih sebenarnya perbaikan jalan yang sedang dilakukan. Nah itu teman-teman, kemarin itu masih porak-poranda banget ya, tapi dengan didatangkannya alat berat ke sini, ada 2 buah alat berat yang didatangkan dari PU Banjarnegara, yang alat berat itu berfungsi untuk menghancurkan beton-beton juga ya. Kemudian ada yang berfungsi untuk meratakan tanah. Nah ini jalannya sudah seperti ini nih teman-teman ya. Masih agak sulit dan harus berhati-hati untuk para pengendara pengguna jalan yang melintas di sini. Karena ini cor yang sudah jadi ini mungkin saat ini belum bisa untuk dilalui teman-teman. Menunggu mapan dulu, menunggu keras terlebih dahulu, baru boleh untuk dilewati. Nah ini nampak dari musolanya seperti ini. Nah ini teman-teman, musola Ar-Rahman. Kemudian di samping kanan kiri terjadi pengerukan teman-teman ya. Ini pengerukan yang dilakukan oleh alat berat yang kemarin ada di sini. Nah itu jadi masyarakat membawa segala kebutuhan menggunakan sepeda motor melalui jalur ini. Bagi mereka yang terampil, yang punya skill, tentunya ini bukan suatu masalah ya. Ini kondisi saat ini dari musola Ar-Rahman. Nah kita ke depan teman-teman, kita bisa melihat dari sini ya. Kalau kemarin ketika saya berdiri di sini dan saya arahkan kamera ke depan ini nampak rumah Pak Surahman yang dalam posisi miring. Saat ini keadaannya sudah sedemikian rupa teman-teman. Sudah dirobohkan secara total. Jadi sudah tidak membahayakan lagi. Karena memang kalau posisi kemarin itu masih cukup membahayakan teman-teman ya, karena suatu saat bisa saja roboh dengan sendirinya ya. Daripada roboh dengan sendirinya, mungkin lebih baik itu dirobohkan sekalian teman-teman. Nah ini penampakan dari rumah Bapak Surahman. Kemudian penampakan rumah-rumah yang lainnya yang berada di samping Bapak Surahman juga seperti ini. Ini rumah anak Pak Surahman yang ini, yang biru teman-teman, yang juga sudah sering saya perlihatkan untuk teman-teman semuanya. Nah ini para pekerja melangsir bahan-bahan material bangunannya menuju ke tempat di mana mereka sedang melakukan pengecoran. Kita akan ke depan lagi ya teman-teman, sampai ke sana melihat ada yang sedang melakukan pekerjaan pengecoran. Dan saya perlihatkan kembali lagi, ini rumah dari Pak Surahman ya, puing-puing bekas-bekas rumah yang saat ini sudah roboh total teman-teman.
Nah teman-teman, juga saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya ya, terkait satu buah rumah yang berada di sekitar sini teman-teman, sekitar terjadinya tanah bergerak, namun rumah tersebut masih tetap berdiri kokoh. Dan rumah itu juga sudah pernah saya perlihatkan di video sebelumnya teman-teman ya. Itu rumah masih berdiri dalam keadaan yang kokoh. Bahkan kalau saya perhatikan itu tidak ada retakan-retakan yang menunjukkan rumah tersebut terdampak atas pergerakan tanah yang terjadi beberapa waktu lalu teman-teman. Nah sedangkan rumah yang ini, yang ada di depan saya ini juga sudah dibongkar ya, walaupun dindingnya masih ada yang berdiri. Ini yang saya katakan ini sebagai rumah yang belum selesai dalam proses pembangunannya. Kemudian rumah yang masih utuh itu ini nih teman-teman, yang masih utuh, benar-benar utuh, baik di samping kanan, kiri, depan, belakang. Ini yang sudah sering saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Coba kita akan melihat ke sini yuk teman-teman. Salah satu rumah yang bisa dikatakan ini tidak terdampak, walaupun di sekitarnya itu semuanya porak-poranda dan roboh teman-teman. Ini ajaib teman-teman, karena rumah ini masih berdiri dengan begitu kokohnya. Dan bisa teman-teman saksikan pula ya, itu di bagian dinding tidak ada nampak retakan-retakan. Saya akan mencoba melihat ke situ yuk teman-teman ya. Ini teman-teman, rumahnya masih utuh. Apakah ada orang di dalam? Coba saya akan lihat. Assalamualaikum. Nah ini nih teman-teman rumahnya. Di bagian lantai pun juga tidak ada nampak retakan, yang itu artinya rumah ini memang benar-benar tidak terdampak sama sekali teman-teman. Sementara yang lainnya yang tidak jauh dari posisi rumah ini itu bisa teman-teman saksikan sudah berantakan dan sudah porak-poranda. Oke teman-teman, saya akan lanjut perjalanan saya menuju ke para pekerja itu yang sedang melakukan pengecoran jalan. Itu ada dua sisi yang sudah dicor teman-teman, karena memang tadi dikatakan juga ya, itu ukurannya itu 1,5 meter kali 2. Nah ini teman-teman ya, ini ada molen untuk membuat campuran cor. Nah, itu ada 2 orang pekerja yang sedang membuat gisting teman-teman ya, untuk pengecorannya. Coba saya akan berbincang-bincang kepada beliau. Punten nggih Pak. Teman-teman. Nah ini sedang dibuatkan papan untuk nanti dicor teman-teman. Ukurannya pinten Pak niki Pak? Sore Pak. 75 kali 2 nggih Pak. Iya. Oh iya. Nanti yang dicor itu sebelah sini sama sini atau sini Pak? Sini. Oh ini kosong. Nanti ini dikasih puing-puing atau kayak mana Pak? Iya ini. Ini yang tengah kosong teman-teman. Sementara yang dicor itu yang pinggir. Kemudian juga yang nanti sisi sebelah sini. Ada 2 sisi pengecoran dengan ukuran 75. Nah jadi 1,5 meter dibagi 2 ya, tadi dikatakan. Ini hasil perataan tanah. Coba kita lihat apakah ada yang sudah dicor 2 sisi. Nah tentunya ini bisa membantu para pengguna jalan untuk lebih
gampang, lebih mudah lagi untuk melalui ataupun juga melintas di sini. Nah, ini sudah dicor dari kedua sisi ini teman-teman. Nah, sementara yang tengah ini kosong, mungkin suatu saat nanti akan dikasih material berupa sirtu ataupun mungkin puing-puing bekas dari rumah-rumah yang ambruk mungkin teman-teman ya. Ini masyarakat harus berhati-hati banget. Halo Pak. Nah, jadi walaupun begini, ini masyarakat tetap melintas di sini teman-teman. Bahaya juga sebenarnya teman-teman. Nah, ini ya yang sudah dicor, ini seperti ini, dua sisi dengan ukuran 75 cm. Rupanya ramai juga nih teman-teman yang melintas di sini, para pengguna jalan. Ya, mungkin karena jalur yang mereka tempuh jika melalui jalan ini akan lebih cepat ke tempat tujuan mereka daripada harus memutar. Baik itu para petani ataupun juga para pengguna jalan lainnya dengan berbagai tujuan dan juga berbagai kebutuhan mereka yang harus melintas di jalur ini. Oke teman-teman, itu ya liputan saya saat ini di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 terkait dengan perbaikan jalan di Dusun Kali Ireng, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih dan tetap bersama dengan channel Mercu Suwarno. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.